Sekarang kita masuk kepada Rahman. Dalilnya satu, kalau Anda mau catat boleh. Ditemukan di Quran surah ke-17. Ini tidak ada di kitab, saya tambahkan. Ditemukan di Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 82. Paling kiri di pertengahan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Satu, tolong catat betul. Nanti rujuk ke mushaf. Awas, hati-hati, catat, rujuk ke mushaf. Di situ nanti kita akan bahas petunjuknya. Paham ya? Yang kedua, Quran surah Yunus ayat 57. Quran surah Yunus ayat 57. Yang ini ada di kitab. Yang tidak ada di kitab saya tambahkan, yang ada di kitab saya bacakan. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Ya. Quran surah ke-10 Yunus ayat ke-57. Tahan sebentar. Yang ada di sini sudah pernah mendapatkan mushaf Al-Akhyar belum? Belum. Ada yang dapat, ada yang belum. Baik, nanti saya coba sebaik mungkin. Kalau belum dapat nanti yang At-Taisir, mudah-mudahan nanti bisa diseragamkan ada mushaf, sehingga nanti saat kita kajian walaupun tidak diambil mungkin ada di sini, jadi masing-masing bisa buka mushaf sehingga memudahkan untuk mengakses kajiannya, insyaallah. Baik, nama yang kedua Rahmat. Kita turunkan dulu Quran surah ke 17 ayat ke-82. Saya cek kembali, Ibu kelihatan Bu? Ini? Belum saya tuliskan ya. Saya tulis dulu baru Ibu kelihatan. Sebelah sini udah kelihatan, luar biasa. Rahmatun. Ya, gini ya. Buka Quran surah ke-17 ayat ke-82. Di antara keistimewaan Al-Quran yang disebutkan oleh para ulama menjadi sifat Al-Quran, sifat keterangan. Ya. Sifat itu kalau di ilmu Nahwu itu sifat dengan mausuf, artinya keterangan. Disebut juga dengan na'at dan man'ut. Keterangan yang menerangkan tentang sesuatu hal di belakangnya. Bisa benda, bisa orang, bisa pekerjaan, dan sebagainya. Kalau dilekatkan dengan Al-Quran, maka tidak disebutkan dengan sifat kecuali keistimewaan dari Al-Quran. Jadi kalau kita bicara sifat Al-Quran, ini artinya keistimewaan Al-Quran. Baik. Di antara sifat ini, yang menjadi keistimewaan Al-Quran, kata Allah, perhatikan baik-baik. Wa nunazzilu minal Quran. Dan kami turunkan di ayat-ayat Al-Quran itu, ada yang menyebutkan minnya at-tab'id, sebagian, tidak semua. Di sebagian ayat Quran itu ada yang berfungsi A, fungsi B, fungsi C, fungsi D, dan seterusnya. Ada yang menyebutkan minnya bukan tab'id, tapi minnya istighraq, semua. Di semua ayat-ayat Quran fungsinya seperti ini. Setiap ayatnya punya fungsi. Baik, wa nunazzilu minal Quran. Bagaimana cara memahaminya? Apakah min di sini masuk istighraq ataukah min at-tab'id? Wa nunazzilu minal Qur'an, min. Ya. Kata para ulama, dua-duanya bisa dipakai. Kalau ditunjukkan kepada min al-istighraq, istighraq itu mencakup semua, komprehensif tanpa kecuali. Ya, istighraq saya tuliskan. Ya. Mohon izin ya, kita bahas dulu pelan-pelan, walaupun di wajah-wajah Anda itu ada keinginan untuk bisa serius memahami. Ada wajah minta tolong jelaskan lagi, tolong jelaskan, saya kurang paham deh. Nah, ini kita perdalam. Min itu setidaknya punya dua fungsi. Satu, istighraq, menunjuk makna keseluruhan tanpa kecuali. Yang kedua, tab'id, at-tab'id, menunjuk makna sebagian. Jadi kalau ada min, kemungkinan dua ini. Ya, bisa menunjuk makna keseluruhan, bisa sebagian. Kalau kita baca ayat Al-Quran terkait dengan sifat rahmat ini, di Quran surah 17 ayat ke-82, maka awal ayatnya dibuka dengan kalimat min. Wa nunazzilu minal Quran.
kami telah turunkan min Al-Quran, dari Al-Quran. Nah, dari ini apakah maksudnya istighraq semua Al-Quran ayatnya? Dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Apakah semua ayatnya Al-Quran? Atau yang dimaksud tab'id, sebagian saja, tidak yang lainnya, tidak semuanya. Hanya sebagian saja. Mungkin Al-Fatihah saja, mungkin An-Nas saja, mungkin Al-Ikhlas saja, dan seterusnya. Paham sampai di sini? Baik. Kata para ulama, dua-duanya dari makna min ini berlaku dalam Al-Quran. Jadi kalau Allah katakan wa nunazzilu minal Quran, maksudnya semua ayat Quran punya keistimewaan. Dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Dan keistimewaan itu dibagi-bagi berdasarkan fungsi ayat-ayatnya. Maka min yang kedua berlaku untuk menunjuk spesialisasi di ayat-ayat tertentu. Bisa jadi ayat yang satu menunjuk kepada nur. Ayat yang kedua kepada rahmat. Ayat ketiga atau surat yang lain menunjuk kepada keistimewaan yang lainnya. Diseakan-akan ingin menjelaskan semua ayat Quran punya keistimewaan, tapi keistimewaan itu dibagi-bagi berdasarkan fungsi-fungsinya. Jelas sampai sini? Nah, sekarang bagaimana pembagian itu? Maka teruskan ayatnya. Wa nunazzilu minal Qur'ani. Kami turunkan semua ayat-ayat Quran punya keistimewaan. Di antara keistimewaan itu, ma huwa syifa'un. Ada ayat yang bisa digunakan sebagai obat. Syifa. Nah, ini praktek ini. Saya ulang ya. Perhatikan cara memaknainya. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan semua ayat-ayat Quran punya keistimewaan. Dan di antara keistimewaan itu, ma huwa syifa'un, ada yang bisa menjadi syifa. Ya, masih ingat keterangan kita di pertemuan dulu? Syifa dibagi dua bagian. Awas, catat lagi, catat lagi. Syifa dibagi dua bagian. Satu, syifa adalah obat bagi penyakit fisik yang sudah disebutkan oleh kalangan dokter dan para pakar, tidak ditemukan obatnya lagi. Di mereka sudah mengatakan ini nggak ada obatnya, ini tidak mungkin. Maka kalau semua manusia mengatakan tidak mungkin, itu tanda langsung dari Allah, tinggalkan pendapat manusia, karena Anda sedang dirangkul oleh Allah untuk disembuhkan langsung dari Allah, tidak melalui perantara manapun. Paham ya? Saya ulang, kalau Anda menemukan klaim, misal ada saudara dirawat di rumah sakit, dokter mengatakan ini sudah nggak ada obatnya, ini mustahil, ini nggak bisa, maka itu langsung sinyal dari Allah diberikan, tinggalkan pendapat manusia, langsung beralih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Obat yang diberikan manusia namanya dawa, dawaun. Penyakitnya disebut daun, likulli da'in dawa. Setiap ada penyakit itu pasti ada obatnya. Kalau manusia sudah nggak sanggup, itu tandanya Anda diminta beralih dari dawaun, dawa, kepada syifa ke sini. Maka keluarkanlah ayat-ayat syifa dalam Al-Quran. Contoh, seperti kepala suku di zaman Nabi yang tersengat oleh kalajengking. Kalajengking Arab, Anda bayangkan. Menyengat kepala suku, racunnya sudah menjalar. Racun menjalar keseluruhan. Dan tabib pada saat itu sudah mengatakan, kami nggak bisa, kami menyerah. Maka saat menyerah itulah kemudian bagian dari anggota masyarakatnya menemui sekalangan sahabat dan disampaikan pada mereka kisahnya. Kata sementara sahabat mengangkat tangannya, insya Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mengatakan bisa sembuh. Karena itu adab bagi seorang dokter muslim mesti beda. Dokter muslim itu ketika akan menyembuhkan dengan izin Allah seseorang, jangan katakan pasti sembuh, bisa sembuh, tidak. Katakan sebagai adab, insya Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Awas, ingat kaidah ini ya. Jika Anda melampaui sesuatu ketentuan Allah, maka Allah akan tinggalkan diri Anda dan berpindah kepada ketentuan yang lain. Contoh, kata Allah, kesembuhan ada di saya titipkan di tangan para dokter. Lalu dokter mengatakan, tenang aja Pak, ini pasti sembuh nih. Mengatakan pasti dan tidak dikembalikan kepada Allah. Maka Allah akan membuat sulit penyakit itu dan susah bagi Anda untuk menyembuhkannya. Maka kembalikan kepada pemilik kesembuhan itu, katakan, insya Allah, jika Allah berkehendak, Bapak bisa sembuh. Maka Allah akan memudahkan semua proses dari pengobatan itu dan menuntun Anda pada jalan kesembuhan terbaik. Paham ya? Baik, teruskan. Lihat sini. Maka apa yang terjadi? Obat ini, obat itu racikan manusia sudah tidak mempan. Datang kalangan sahabat ini, membacakanlah ayat-ayat syifa. Apa yang dibacakan? Pada saat itu dibacakan Al-Fatihah. Sekali baca. Dibacakan sekali baca,
tanpa diulang-ulang, tanpa perantara apapun, begitu dibacakan sembuh seketika. Ini yang disebut dengan kalimat syifa. Tapi ingat, ujung ayatnya mengatakan tidak semua orang beriman bisa melakukan ini. Tidak semua muslim bisa melakukan ini. Ada kuncinya. Kunci ini Anda dapatkan, Anda bisa melakukannya. Karena itu, maaf, ada orang sekarang sakit, dibacakan Al-Fatihah. Orang dulu sekali baca bisa sembuh tanpa apapun. Orang sekarang ribuan kali tidak sembuh-sembuh. Yang ada nambah penyakit. Apa yang salah? Apakah Al-Fatihahnya atau cara membacanya? Itu sudah kami jelaskan di pertemuan yang sebelumnya. Silahkan Anda cek lagi. Ada ayat-ayat yang langsung mengatakan begini, kata Allah. Hei, penyakit apapun jenisnya, sepanjang penyakit fisik, dokter mengatakan nggak bisa, maka saya akan sembuhkan ketika Anda mengamalkan amalan di ayat ini seperti Nabi Ayub pernah mengamalkannya. Nabi Ayub pernah diuji oleh Allah dengan penyakit yang disebutkan sepakat para ulama, ahli tafsir, ahli sejarah. Ini penyakit belum pernah diderita oleh orang sebelum Ayub dan tidak akan pernah dirasakan oleh orang setelah Ayub. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, nih, saya turunkan penyakit paling dahsyat, obatnya nggak pernah ditemukan, nggak akan dirasakan oleh orang sebelumnya. Bahkan setelahnya, nih, saya turunkan, saya ujikan kepada Ayub. Dan Ayub mengamalkan amalan. Begitu diamalkan, sembuh Nabi Ayub. Dan di ujung ayatnya, kata Allah, wa dzikra lil abidin. Jika ada seorang hamba Allah mengerjakan hal yang sama, ditimpa dengan penyakit, walaupun penyakitnya seperti Ayub, akan saya sembuhkan. Apalagi penyakitnya yang di bawah Nabi Ayub alaihissalam. Rahasianya itu nanti ada di Quran surah ke-21, ayat ke-83 sampai dengan 84. Sebelah kiri di posisinya di mushaf. Nah, yang saya ingin maksudkan, kalau ditemukan kalimat syifa, maka ini diantara keistimewaan ayat Al-Quran. Jelas? Baik, bisa jadi syifa ini juga adalah obat bagi penyakit yang kedua, yaitu penyakit hati. Tempatnya di kolbu. Kalau penyakit fisik dia bisa menyerang ke kepala, pusing. Bisa menyerang ke gigi, sakit gigi. Bisa menyerang ke mata, sakit mata. Bisa menyerang ke kaki, sakit kaki. Tapi penyakit yang satu ini tidak akan menyerang yang lain, kecuali ke kolbu, inti kehidupan manusia. Begitu masuk ke dalam kolbu, maka dahsyatnya penyakit yang kedua ini, maaf, dia langsung bisa menyebar ke seluruh anggota tubuh. Jadi kalau ada orang sakit di kepala, dia belum tentu bisa masuk ke dalam jiwanya. Kan ada orang masih sakit kepala, tapi masih bisa sholat. Sakit kepala bisa puasa, tapi yang ini begitu masuk ke dalam jiwanya, menyebar ke seluruh tubuhnya. Penyakit yang kedua, melekatnya ke dalam kolbu. Kolbu jamaknya kulubun, penyakitnya disebut dengan marobun. Quran surah kedua, ayat ke-10. Fi kulubihim maradun. Marad. Itu tidak ada yang lain obatnya kecuali ini, syifa. Iri hati, dengki, dendam, dan semacamnya. Begitu iri hati ini sudah mulai kronis, maka dia akan menyebar ke seluruh tubuh. Maka lisannya akan membicarakan orang yang diirikan itu. Pikirannya akan lekat dengan sifat iri dari mulai pagi sampai dengan malam, kata Al-Quran. Kalau sudah melekat pada jiwanya kepikiran, sampai mau tidur pun kepikiran juga. Kepala ikut pusing, status dituliskan dengan tangan tentang orang lain. Setiap melangkah kepikiran, mau tidur mimpinya pun tentang orang yang diirikan itu. Konsultasi ke dokter datang, begitu datang, kenapa Anda? Saya tuh, badan saya susah, kepala saya susah, pusing, lemas saya, susah makan. Kenapa? Ini setiap saya beli handphone baru, saya pusing. Dia beli mobil baru, saya pusing. Bahkan saya lihat dia pun sudah pusing. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya? Tidak ada obat yang lain. Maka dokternya akan menuliskan resep. Buka Quran surat sekian, ayat sekian. Quran surat sekian, ayat sekian. Quran surat sekian, ayat sekian. Berikan kepadanya. Di mana dok apoteknya? Cari ke masjid. Paham? Nah, sekarang yang menarik, ayat syifa ini disandingkan dengan kalimat rahmat. Syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dia tidak berdiri sendiri. Syifa ini bisa datang kalau rahmat Allah pun diturunkan. Rahmat ini bisa diraih, begitu diraih, syifa pun akan datang dalam kehidupan kita. Seakan-akan Allah mengatakan, Ustadz, kenapa rahmatnya tidak berdiri sendiri? Bisa Allah mengatakan begini, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa rahmatun lil mu'minin. Bisa. Kenapa diawali dengan syifa dulu, baru pakai waw? Wa rahmatun lil mu'minin. Apa fungsi wawnya? Apa makna kalimat rahmatnya? Itu yang kita bahas malam hari ini. Wawnya disebut dengan ataf. Wa ataf. Tunggu di sini. Maksudnya saya berikan ilmunya dulu, kalau memahaminya nanti lebih mudah. Fungsi
Fungsinya ma'iyah, menunjukkan gandengan, kebersamaan. Mengikutkan hukum pada sebelumnya, bersama. Bisa diartikan plus, tambah. Bisa diartikan datang bersamaan. Seakan Allah ingin mengatakan, kalau ada orang-orang beriman, kemudian dia mengamalkan isi Al-Quran, maka saya akan turunkan di ayat-ayat Quran ini, satu ayat-ayat yang unik. Ada yang syifa saja, ada yang rahmat saja. Tapi yang paling menarik, begitu Anda amalkan ayat ini, ada yang bisa mendapatkan syifa dan rahmat bersamaan. Jadi begitu dapat rahmat, syifanya ikut. Begitu dapat syifa, rahmatnya ikut.